Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan video pembelajaran kali ini, yaitu mata pelajaran prakarya dengan aspek pengolahan, mengambil bab 4 dengan materi pengolahan setengah jadi dari bahan seralia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan khas wilayah setempat. Pada materi bab 4 ini yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama yaitu pengertian, kedua jenis olahan, dan yang ketiga teknik pengolahan. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anakku, kita akan membahas pengolahan bab 4. Pengertian dari pengolahan bahan setengah jadi dari serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan khas wilayah setempat adalah mengolah produk pangan primer, baik yang diproduksi oleh rumah tangga, industri kecil, ataupun industri pengolahan pangan dengan teknologi tinggi menjadi makanan dengan karakteristik budaya setempat. Jenis olahan bahan pangan setengah jadi dibagi 3. Yang pertama, bentuk pipih tebal atau tipis. Contohnya kerupuk gendar, keripik, rengginang, bihun, mie, gaplek, dan sebagainya. Yang kedua, bentuk butiran besar. Ada contoh beras instan, beras jagung, kacang tanah, kacang hijau, dan kedelai. Untuk bentuk butiran halus, contohnya tepung beras, maizena, dan tapioka. Tapioka biasa disebut juga dengan pate atau tepung dari singkong. Untuk maizena yaitu tepung jagung. Kemudian yang ketiga ada teknik pengolahan makanan. Teknik pengolahan makanan dibagi menjadi 2. Yang pertama teknik panas basah, yang kedua teknik panas kering. Teknik panas basah adalah mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya, seperti air, kaldu, santan, dan susu. Yang kedua, teknik panas kering yaitu mengolah bahan makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya, tetapi menggunakan minyak. Bisa minyak zaitun, minyak canola, minyak goreng, mentega, ataupun margarin. Contoh teknik basah, yang pertama ada teknik merebus, teknik poaching, teknik braising, teknik stewing, teknik mengukus, teknik simmering, dan teknik mengetim atau au bain-marie. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada merebus. Merebus adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Alat yang dipakai biasanya panci. Contoh makanan yang biasa kita praktekkan yaitu klepon dan kolak. Teknik merebus lainnya yaitu ada poaching, biasanya sebentar, braising sedang, stewing, dan simmering biasanya prosesnya agak lama. Yang kedua ada mengukus, yaitu mengolah bahan makanan dengan uap air mendidih dan nilai gizi bahan makanan tidak banyak yang hilang. Contoh makanannya ada bolu dan bakpao. Alat yang bisa dipakai biasanya kukusan atau dandang. Ciri khasnya ada saring lubang saringnya. Kemudian lanjut ke mengetim atau au bain-marie, yaitu mengolah bahan makanan dengan menggunakan 2 buah panci yang berbeda ukuran, di mana salah satu biasanya lebih kecil. Prosesnya memerlukan waktu yang lama, seperti membuat nasi tim dan mencairkan coklat. Untuk contoh teknik panas kering, ada contoh menggoreng dengan minyak banyak, yang kedua menggoreng dengan minyak sedikit, yang ketiga ada menumis,
kemudian memanggang, dan membakar. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, deep frying atau menggoreng dengan minyak banyak, yaitu mengolah bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak hingga makanan tersebut benar-benar terendam sehingga memperoleh hasil yang kering. Contoh makanannya ada ayam goreng, kentang goreng, dan pisang goreng. Selanjutnya ada menggoreng dengan minyak sedikit, yaitu mengolah bahan makanan atau proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan dadar atau teflon. Contoh, proses membuat filet ikan, telur dadar, dan juga termasuk lainnya di sini menumis atau sauting. Selanjutnya ada baking atau memanggang, yaitu mengolah bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa minyak atau air. Contohnya cake dan kue kering. Yang terakhir ada grilling atau membakar, yaitu mengolah bahan makanan di atas lempengan besi panas atau pan dadar yang diletakkan di atas perapian langsung. Contohnya waktu kita membuat roti bakar dan sate. Contoh yang lain bisa juga ikan bakar atau ayam bakar. Demikian anak-anak video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.